Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tutorial bagaimana cara pengisian pengolahan kinerja bagi Bapak Ibu Dewan Guru, serta penjelasan singkat bagaimana mengisi tentang RHK di dalam pengolahan kinerja Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu silakan dibuka PMM-nya atau Platform Merdeka Mengajar ya. Di sini nanti ketika Bapak Ibu sekalian memilih PMM atau Platform Merdeka Mengajar ya, di situ ada menu ya, menu pengolahan kinerja ya. Nah, di sini kita pilih yang pengolahan kinerja ya. Nanti kita akan masuk ya. Nah, baik. Di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengklik tentang pengolahan kinerja ya, sebelumnya ini merupakan halaman depan ketika Bapak Ibu mengisi mengklik pengolahan kinerja. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik, sebenarnya di situ akan terlihat ya tampilan awal sebelum ini, karena ini mengumpulkan akun demo. Di depan nanti akan muncul sebenarnya Bapak Ibu, muncul adalah profil kita ya. Nanti Bapak Ibu bisa pastikan profil Bapak Ibu dicek, dipastikan bahwa profilnya sudah benar. Jika belum benar, Bapak Ibu bisa melakukan edit ya sekali ya. Kemudian pastikan semua data Bapak Ibu benar baru oke. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik ya pengolahan kinerja ini, nanti akan muncul juga di sini mulai perencanaan kinerja Bapak Ibu, di mana perencanaan kinerja ini dilakukan pada tanggal 1 sampai 31 Januari Bapak Ibu. Nah, berisi isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu. Jadi pastikan Bapak Ibu 31 Januari itu sudah Bapak Ibu ajukan seperti itu. Nah, ada beberapa cara singkat sini Bapak Ibu. Alur pengolahan kinerja, rangkaian pengolahan kinerja terjadi 2 kali dalam setahun. Jadi di samping Januari Juni ada juga Juli sampai dengan Desember nanti Bapak Ibu, untuk yang waktu yang kedua atau siklus kedua. Untuk waktu di Januari Bapak Ibu, itu Bapak Ibu melakukan perencanaan dan persetujuan dari atasan. Nah, atasan ini Bapak Ibu guru, berarti kepala sekolah yang akan melakukan persetujuan untuk rencanaan kinerja yang akan dilakukan. Kemudian di bulan Februari Bapak Ibu akan melakukan persiapan observasi kelas Bapak Ibu ya. Ini pada bulan Februari. Kemudian timeline di bulan Maret Bapak Ibu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Nah, di bulan Maret. Kemudian April dan Mei yaitu pelaksana tindakan lanjutan guru dengan pemantauan atasan. Jadi pemantauan atasan dilakukan pada bulan April sampai Mei. Kemudian di Juni itu refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru Bapak Ibu. Jadi nanti refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru itu dilakukan bulan Juni. Nah, di sini Bapak Ibu juga disediakan referensi, pusat bantuan, regulasi, video tutorial dan lain sebagainya di selengkapnya ketika Bapak Ibu mengklik. Nah, langkah awal Bapak Ibu bisa mengklik mulai Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan muncul cek jatah diri ya, pastikan ini sudah benar ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bapak Ibu pastikan data Bapak Ibu sudah benar. Kalau masih ada yang mau diperbaiki silakan diedit. Tapi kalau data sudah sesuai, Bapak Ibu bisa mengklik data sudah sesuai. Nah, ini ada notifikasi yang kedua ya. Ya, cek ulang atau data sudah benar. Kita klik data sudah benar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu munculnya adalah yaitu praktik pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di mana pada praktik pembelajaran ini pilihan indikator menjadi fokus peningkatan kinerja. Nah, diskusi dengan atasan agar pilihan Anda turut mendukung peningkatan
satuan pendidikan. Nah, di sini nanti ada referensi kalau di akun Bapak Ibu guru, referensi rapor pendidikan Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik. Nah, di sini kebetulan di sini warnanya biru Bapak Ibu. Kalau di tempat Bapak Ibu itu nanti warnanya ada merah atau hijau Bapak Ibu. Ada 8 ini. Nah, Bapak Ibu diusahakan memilih warna yang berwarna masih berwarna merah Bapak Ibu. Jadi yang berwarna merah itu yang perlu mendapat perhatian ya dari 8 indikator. Nah, 8 indikator ini apa saja? Yang pertama, penerapan disiplin positif ya. Ada tindakannya upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk pengelolaan perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Kemudian keteraturan suasana kelas, umpan balik kondusif, perhatian kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran serta instruksi yang adaptif Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, nah dimensinya nanti akan terlihat ini manajemen kelas, dukungan psikologis, kemudian di sini adalah metode pembelajaran. Nah, itu akan terlihat Bapak Ibu. Nah, di mana Bapak Ibu usahakan setiap masing-masing Bapak Ibu guru itu milih satu ya, satu yang merah. Misalnya kita pilih yang penerapan disiplin positif. Nah, usahakan Bapak Ibu sudah memilih atau sudah berkoordinasi dengan atasan Bapak Ibu untuk pemilihan ini. Kemudian ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik pengembangan kompetensi, Bapak Ibu akan diarahkan nih berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607 garis miring B.B1 garis miring HK.03 garis miring 2023. Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin ya pada pengembangan kompetensi tahap ini. Nah, jika kurang mohon diskusikan dengan atasan. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Jadi kalau bisa jangan rendah ya, jangan di bawah 32 poin seperti itu. Yang ketiga, pilihan rencana hasil belajar memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi usahakan pilih rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya ya. Pastikan Bapak Ibu. Nah, di sini akan otomatis total poinnya akan terlihat. Nah, bagaimana poin dihitung Bapak Ibu bisa lakukan klik di sini. Nah, apa saja? Nah, kita coba Bapak Ibu. Nah, di sini ada itemnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipasi kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium dan studi banding lapangan yang diselenggarakan bidang pendidikan ya. Seandainya kita ngambil ini, Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini di kegiatan seminar ya, seminar yang dilakukan ya, studi banding dan diselenggarakan oleh di bidang pendidikan. Nah, ini bisa lakukan satu kegiatan. Bukti dukungnya, satu kegiatan ini setara 4 poin. Jika Bapak Ibu mau menambah 2 kegiatan, maka otomatis poinnya akan bertambah menjadi 8. Bukti dukungnya adalah sertifikat. Jadi nanti Bapak Ibu melampirkan sertifikatnya sebagai bukti dukung hal yang kuat seperti itu. Ini kita cukup satu. Kemudian yang kedua ya, itu seandainya yang lain, misalnya peningkatan kompetensi peserta coaching atau monitoring kompetensi oleh guru dan kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa pilih ini dimasukkan. Nah, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Nah, kita cari yang kira-kira bisa kita masukkan sebagai Bapak Ibu sekalian ya. Di sini, nah Bapak Ibu melalui peran sebagai partisipasi observasi praktik pembelajaran ya. Bapak Ibu bisa jadi peserta, Bapak Ibu juga bisa menjadi observer seperti itu. Di sini bukti dukungnya laporan nanti satu bundel dan target kuantitasnya satu kegiatan saja Bapak Ibu, dan totalnya adalah 8. Jadi kita sudah mengumpulkan total poin 12 ya. Jadi cukup mudah. Kita tambahkan kembali Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan kembali ini
di paling bawah Bapak Ibu bisa memilih ya yang lain ya. Nah, meningkatkan kompetensi peserta didik magang ya. Kita lihat ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Nah, Bapak Ibu, satuan pendidikan dapat mendirikan seandainya Bapak Ibu merupakan penggerak komunitas, ketua komunitas di dalam sekolah Bapak Ibu, satuan pendidikan yang terdaftar di PMM tentunya Bapak Ibu. Pastikan sertifikat ini poin 36 ini diperoleh jika Bapak Ibu melaksanakan 3 kegiatan. Jadi harus 3 kegiatan yang dilaksanakan Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah 48 poin Bapak Ibu. Jadi artinya 48 ini sudah memenuhi ya target dari minimum yaitu 32 poin. Kemudian ini tadi juga ada guru penggerak. Jika Bapak Ibu merupakan lulusan penggerak yang rentang sertifikatnya itu nantinya akan keluar dari rentang Januari sampai dengan bulan Juni, maka Bapak Ibu harus memilih pada bagian tersebut ya. Nah, kalau memang sudah cukup, dirasa cukup ini pengolahan kinerja ini yang kompetensi, Bapak Ibu ke tugas tambahan Bapak Ibu. Nah, di sini tugas tambahan itu opsional Bapak Ibu, pilihan sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan jenjang satuan pendidikan Anda dan berdiskusi terkait pilihan tersebut. Nah, berdasarkan peraturan berlaku, jika tugas yang diberikan Anda termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dilanjut ke halaman berikutnya. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu. Nah, apa saja tugas tambahan? Nah, ini ada hanya untuk SMP dan SMA. Berarti kalau SD tidak ya. Nah, di sini kalau semua jenjang berarti berlaku untuk semua jenjang. Jika Bapak Ibu merupakan di sini banyak ya OSIS, pembina OSIS, kemudian ekstrakurikuler. Nah, misalnya saya menjadi pembina ekstrakurikuler ya. Bukti dukungnya itu laporan, surat tugas, target kegiatan, 1 kegiatan, target waktu per semester. Jika Bapak Ibu merupakan bendahara BOS ya, atau merupakan ini sebagai asosiasi tingkat kabupaten seandainya ya, Bapak Ibu merupakan pengurus organisasi ya, itu Bapak Ibu bisa menambahkan ya. Nah, cukup, ini masih banyak yang lain Bapak Ibu bisa melakukan eksplorasi. Nah, yang penting ini Bapak Ibu kalau ada Bapak Ibu masukkan ya. Kalau memang tidak ada, Bapak Ibu tidak masuk dalam rincian tugas tambahan ini, Bapak Ibu bisa meneruskan atau melanjutkan. Lalu ke selanjutnya kita klik. Nah, di perilaku kerja pada tahapan ini Bapak Ibu memilih indikator dan terwujudnya perilaku. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan memilih nih ya. Untuk indikator terwujudnya perilaku ini, masing-masing aspek pilih salah satu yang ingin diprioritaskan di semester ini. Nanti selengkapnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah disiapkan di sini. Nah, contoh untuk perilaku berorientasi pelayanan, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ya, misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Jadi responnya kita perbaiki ya, pewujudan perilakunya. Akuntabel dengan cara apa? Nah, mungkin berintegritas tinggi ya. Bagaimana caranya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan ya. Jadi apa perilaku yang mau ditingkatkan, kemudian bagaimana caranya di sini ya. Ya, misalnya kita pilih. Nah, ini dilanjutkan sampai aspek yang terakhir ya. Nah, ini terus pilih ya. Disesuaikan Bapak Ibu dengan apa yang ingin Bapak Ibu isi. Jadi jangan basing untuk pengisiannya ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa. Nah, yang terakhir ya, kolaboratif ya, berpusat pada peserta didik. Nah, baru ke rangkuman jika Bapak Ibu sudah selesai.
Nah, di rangkuman ini Bapak Ibu pastikan apa yang Bapak Ibu ajukan nantinya itu sudah benar atau sudah tepat Bapak Ibu. Ya, ini sudah lengkap ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mulai rincinya. Jika Bapak Ibu mau mengajukan ya, sudah pasti, sudah yakin, nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan ajukan ya ke atasan. Jika Bapak Ibu bisa mau merubah, silakan dirubah dan pastikan karena di tombol untuk persetujuan ya, hanya persetujuan yang ada nantinya di kepala sekolah atau atasan. Karena tidak bisa kepala sekolah untuk membatalkan kembali Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu atau meriset seperti kinerja yang lalu itu bisa kalau kepala sekolah. Nah, sekarang tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan jawab pertanyaan dan juga RHK yang Bapak Ibu rencanakan ini sudah sesuai ya. Nah, lanjut ajukan. Nah, SDN sekolah 99 ya. Pastikan atasannya sudah benar, ajukan ya. Nah, di sini pernyataan kinerja berhasil diajukan. Tahapan selanjutnya adalah Bapak Ibu diskusi dengan atasan. Lakukan diskusi sebelum batas waktu perencanaan Anda dapat segera disetujui. Yang kedua, persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Berdasarkan dari diskusi dengan atasan akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Lanjut kesepakatan lalu laksanakan. Jadi itu yang Bapak Ibu harus laksanakan untuk ke depan bagi Bapak Ibu, dan dibuka kembali nanti PMM-nya untuk pengolahan kinerjanya apakah sudah disetujui oleh atasan atau belum ya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sahabat zona pendidikan, demikian tadi tutorial singkat tentang bagaimana cara Bapak Ibu mengisi mulai dari misi, memahami setiap aspek dalam pengisian pengolahan kinerja PMM tahun 2024. Jangan lupa Bapak Ibu, jika konten ini bermanfaat, Bapak Ibu bisa like, komen, dan subscribe. Jika perlu kami minta saran bagaimana caranya nanti untuk ke depan. Kami akan terus berbagi tentang konten pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.